Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul amali ilallahi autamuha wa in qalla. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengistiqomai amal-amal kita. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ahabul amali ilallahi autamu'a wa in qalla, yang artinya amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang mudawamah, yang langgeng, yang istiqomah meskipun cuma sedikit. Lebih baik banyak dan istiqomah daripada sedikit tidak istiqomah. Lazimana. Saya mau kami monggo di istiqomah kita mengaji, sholat berjamaah, membaca Al-Quran. Monggo semua untuk di istiqomah, dan semoga kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati, salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai nadhirun atau basiron wa nadhirun. Basiron itu apa? Basiron itu kabar gembira bagi yang bertakwa, bagi yang beriman. Apa basironnya? Yaitu kenikmatan besok di surga. Bagi orang-orang yang beriman akan diberi berbagai macam kenikmatan di surga. Dan sebagai nadhiron, pemberi peringatan atau pengancam bagi siapa? Bagi yang tidak mau menerima. Dengan apa? Dengan ancaman siksaan neraka. Maka di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-36 Allah menjelaskan nadhiron lil bashar, bahwa Al-Quran itu sebagai peringatan lil bashar, untuk manusia. Memang dari berbagai macam makhluknya Allah, ada malaikat, jin, binatang, manusia, tumbuhan, dan benda mati, gunung, langit. Maka dua makhluk yaitu jin dan manusia adalah makhluk yang mukallaf. Artinya apa? Artinya diciptakan Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kemudian ketika Nabi Adam turun ke dunia bersama iblis, iblis sudah berazam kepada Allah, wahai Allah, gara-gara Adam engkau melaknat aku di neraka, maka aku tidak terima. Aku akan berusaha menggoda, menggelincirkan anak Adam dari depan, belakang, kanan, kiri, supaya anak Adam masuk ke neraka bersama saya. Nah, kemudian Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, silahkan kau gada anak Adam, tetapi dengan belas kasihku aku akan memberikan petunjuk kepada anak Adam, sehingga nanti barang siapa yang mau mengikuti petunjuk Allah akan selamat dari godaan iblis atau setan. Nah, apa petunjuknya? Berupa Nabi, Rasul, dan kitab-kitab suci yang membantu. Terus sebagian tadi sebagai pemberi peringatan, sehingga kalau kita cermati, termasuk kita bagi kadang-kadang juga berbuat menyimpang, boten parang rasanya malah sregep ngrasani. Lah, nek lomo kalih bakil niku apa pundi? Lomo kalih bakil apa pundi? Lomo prakteke. Ya sok bakil barang, ya. Sregep kalih malah sampai pundi? Ke prakteke ya sok malas barang. Ya. Terus pentingnya kita diberi peringatan. Kemudian sekali lagi, Rasul itu diutus untuk memberikan kabar gembira dan pengancam. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-19, Allah berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi wahai Muhammad, sesungguhnya kami Allah mengutus kamu dengan kebenaran, membawa kebenaran, yaitu Al-Quran. Yang Quran itu sebagai basiron, sebagai kabar gembira bagi yang beriman. Yang beriman kemudian nanti ditunjukkan amal-amal yang dapat menjadikan mereka ahli surga dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan berbakti pada orang tua dan lain sebagainya. Wanadiron, dan sebagai pengancam bagi yang tidak beriman. Innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, siapapun yang kafir, ya, baik dari kalangan ahli kitab atau orang musyrik, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Maka kita jangan jadi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik. Meskipun tadi namanya godaan pun ya banyak sekali. Nabi bersabda, ujibatil jannatu bil makari. Dihijabi, ditutupi surga itu dengan perkara yang tidak menyenangkan. Lagi enak-enak duduk HP enek adan lah kok ya wis adan to. Kongkon poso saking subuh tekan maghrib boten mangan boten ngombe awake lumrah. Kongkon empat dan lain sebagainya. Wa ujibatin naru bisa awati. Dan dihijabi neraka itu dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Mulai dari hiburan bagi sekarang kalau kita cermati, yang namanya hiburan itu kalau tidak dicermati, tidak dilakukan, kemudian menuju pada suatu kemaksiatan. Awalnya ya mau ngurungan emosi, gitu. Musik ini orang juga gaya terus dan sing juga.
Joget ki nek ngomong lanang tok yo ora patek gayeng terus enten sing lanang itu. Yang macam ora kaya kudune ngeki cegah nek enten minumannya dan sebagainya. Ini adalah caranya setan untuk menggoda manusia. Demikianlah untuk yang lainnya. Jenenge wong dodol sing dibelekno waktu. Jenenge wong dodol niku sing digoleki napa? Nah, berarti sing sithik napa? Nah, terus kemudian timbul cara-cara curang untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan seterusnya. Makanya berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan Muhammad, kamu tidak akan ditanya, tidak diberitahukan dari orang-orang yang menjadi penghuni neraka jahim. Meskipun sudah diingatkan, dinasehati, dididik, dibimbing, tapi ada juga orang yang tetap tidak mau beriman. Lah tugasnya Nabi, tugas Allah cuma menyampaikan Allah dene wae sing dikandhani boten purun buku terus ten neraka, maka rasa tidak bertanggung jawab juga para penerusnya. Ustaz, kiai, anjenengan mau balik, yang penting sudah menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat Allah ini ada yang tidak mau, dan masyarakat itu tanggungan penumpang bukan tanggungan sopir. Makanya kita harus berusaha berada pada jalan-jalan yang benar. Kemudian kita sebagai keluarga Bapak Ibu, maka tugas kita masing-masing adalah memberi peringatan kepada keluarga kita masing-masing. Allah telah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, wa Rasulullah wa anzir ashirataka aqrabin. Ketika Nabi diberi wahyu pertama kali surat Al-Alaq, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi untuk memberi peringatan pada ashirohnya, kepada keluarga besarnya. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga besarmu, al-amr yang dekat dengan kamu, dimulai dari keluarganya, kemudian pakdi-pakdinya, ya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, ya, dan sebagainya. Maka ketika ayat ini turun, terus Nabi itu datang di kabilah-kabilah. Dan ini tentang desa A, desa B, desa C, kemudian diberi berbagai macam peringatan-peringatan tentang banyak orang masuk ke dalam neraka. Makanya Bapak Ibu juga merupakan tugas kita, karena Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku kepada orang lain, kepada keluargamu, bapak, ibumu, anak istrimu, pak demo, boleh paklimu, kepada tetanggamu, teman-temanmu, tentang masalah Islam ini. Makanya monggo kita harus berusaha untuk berdakwah. Kulo boten saged ceramah, sakniki ngantun kanton ngeset ya. Boten sak ceramah, ngeset tulisan dakwah. Ditompo boten, sing penting kita untuk menyebarkan Islam ini. Makanya berusaha untuk memberikan kepada keluarga kita. Kemudian suatu saat ketika di waktu pagi, di dalam hadis Qur'an Fatah masukkan ila Jabal, Nabi keluar dari rumahnya ke Fatah, suatu tempat yang luas. Pasok ila Jabal, Nabi naik ke gunung. Fanada, maka Nabi kemudian menyeru, ya sobaha, ya sobaha, ya sobaha, ya, dan mengatakan
Maka itu kan dataran rendah, kemudian dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya, ketika Nabi naik ke gunung, kemudian menyeru, maka seluruh Mekah jadi dengar. Wahai orang-orang yang ada di pagi hari. Kemudian fastamatil ilahi Quraisyun. Kemudian orang kemudian sama berkumpul berbondong-bondong, enek dudungan nopo. Dan mereka berkumpul. Setelah mereka berkumpul, Faqala maka Nabi berkata kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, ara'aytum in hadatukum, apa pendapat kamu jika aku ceritakan kepada kamu annal adwa musabihukum al-masikum, bahwa ada sekelompok musuh yang akan menyerang kepada kamu. Akuntum shadiqun, apakah kamu percaya kepadaku? Ya. Kalau mereka berkata, na'am, oh ya, kami percaya kepada engkau. Kenapa? Karena kamu ini sejak kecil nggak pernah berbohong. Kami juga dengan julukan al-amin, orang yang terpercaya. Pasti apa yang kau ucapkan suatu kebenaran. Terus Nabi berkata lagi, Inna diulakum bayatay dari sakit, maka aku ini sebetulnya adalah pemberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya kiamat. Aku diutus Allah untuk mengingatkan kepada kamu jangan maksiat kepada Allah. Kamu jangan menyembah kepada berhala, kamu jangan bermaksiat dan lain sebagainya sebelum datangnya kiamat. Kemudian Abu Lahab pamannya Nabi naik pitam, merasa apa yang dikatakan ada suatu perkara yang sepele. Ali hendak jamakana, adakah untuk hanya seperti ini kamu itu mengumpulkan kami lama? Saban laka, selaka bagi kamu. Jadi Abu Lahab kemudian mengatakan bosannya ini sodrun ini ngomong dadak ngomong esok lumpuk wong sak Mekah sira kowe. Allah Ta'ala menurunkan ayat bahwa abad yada abillah abiwatab, yang celaka bukan Muhammad tapi Abu Lahab. Kenapa? Karena diberi peringatan tidak mendengar malah menyalahkan. Kalau enggak diingatkan nanti akan masuk ke dalam langkah yang itu, keadaan yang sangat-sangat menyusahkan. Kalau itu kita katakan pada zaman sekarang, yang namanya Pak Ronggo Warsi itu namanya zaman apa? Zaman edan bagaimana? Zaman edan, ne ora edan, ora keduman, ne edan. Berarti keduman apa? Keduman edan. Maka sabecik-becik wong kang tansah eling lan waspada. Eling kepada siapa? Kepada Allah. Waspada terhadap berbagai macam fitnah-fitnah yang semakin mendekati kiamat, fitnahnya semakin besar-besar. Kalau dulu pakai wong Jawa niku nek nyuwun pangan nuwun sewu. Sewu adalah suatu pilihan yang saat itu sangat-sangat besar. Wong zaman benek sarapan ya mau Rp5, gitu Pak. Rp5 pincuke 5. Ini Mbak Rejo. Ya sewu berarti biasa. Saya ini buatan sewu. Munggah juta, saya ini munggahnya tekan triliun. Semakin banyak semakin masif. Makanya
kita harus waspada terhadap berbagai macam-macam fitnah. Jangankan orang biasa seperti kita Bapak Ibu, yang namanya kelas ulama, kelas kiai, kelas ustadz itu sudah banyak yang terfitnah. Karena ustadz nanti ngomong tentang utangnya pirang-pirang triliun, dan sebagainya. Ya, makanya kita harus waspada namanya. Kalau kita ingat di doa tasahud akhir, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku minta lindung kepada Engkau dari dasarnya neraka dan azab kubur, dan dari fitnah hidup dan fitnah mati. Jadi Bapak Ibu, fitnah hidup itu tidak akan ada yang selamat kecuali orang yang diselamat oleh Allah. Makanya kita harus minta lindung Allah dari berbagai macam fitnah. Kemudian ada itu peringatan adalah perkara yang menyehatkan. Kalau dulu orang Jawa itu senangnya minum jamu, rasane nawa rupa hening menyehatkan. Sirup rasane nawa sirup, tapi tidak menyehatkan. Makanya berusahalah untuk mau nego menerima peringatan, nasihat, masukan, kritik dan saran. Ada 3 kelompok orang ketika diingatkan. Yang pertama kelompoknya malaikat, Pak. Ya, kalau diingatkan kemudian merasa tahu, merasa menerima dan kemudian memperbaiki perbuatan yang salah. Itu kelompoknya malaikat. Yang kedua kelompoknya Bani Israil. Kalau dinasehati, dikritik, saran, ya menerima tapi hatinya tidak enak. Ya, hatinya gondok, anyar, kaleseng, mengingatkan. Yang ketiga kelompoknya iblis. Kalau salah diingatkan terus malah membuat dalil pembenaran. Lah kita baik menurut saya, yo sok-sok koyo malaikat, sok-sok ya koyo Bani, lagi sok-sok ya koyo, ya sok-sok koyo iblis pada niku lah. Yang kita semuanya undur maqala man, lihatlah apa yang diucapkan, yang disampaikan. Jangan dengan orang yang menyampaikan. Dan semuanya Bapak Ibu, semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang prihati, yang sehat, jadi yang lembut ketika menerima saran, masukan, kritikan, nasihat, peringatan, bisa menerima dengan lapang dada. Amin. Terus memberi peringatan kepada seluruh manusia. Sekarang Bapak Ibu, zamannya zaman globalisasi. Satu kegiatan dilakukan akan sangat cepat ke seluruh dunia, maka kita manfaatkan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat di seluruh dunia. Maka di dalam surat Al-Isra yang ke-5 ayat yang ke-24 Allah berfirman, wahai Rasulullah, inna asanaka bilhaqi wa nadhir. Sesungguhnya kami Allah itu mengutus kamu dengan hak sebagai basron wa nadhir, sebagai pemberi peringatan dan mengancam. Wa min ummatin, dan tidak setiap umat kecuali khala bianatin, setiap mereka itu pasti ada nadhir. Ya, mulai dari umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai pada zaman Muhammad SAW ada peringatan-peringatan. Ketika diperingatkan di sana ada 2 kemungkinan, ya.
Nabi Nuh sudah mendakwai umatnya selama 950 tahun. Sing iman pinten, Mbak? Sing iman mung 80, sing ra iman mung biangan. Kemudian yang tidak beriman diangkat dengan adanya banjir bandang dan sebagainya. Dan pada zaman Nabi Nuh itu yang penting kita itu menyampaikan tentang hasil Allah adalah Allah atas Allah. Kemudian surat Ibrahim Allah berfirman atau mengucapkan Nabi Muhammad wa anzir nasa, dan ingatkanlah kepada manusia seluruhnya yauma yaqimul adabu, maka ketika mereka teringat ketika datang kiamat, maka alladzina dzalamu, orang-orang yang zalim ketika diberikan tidak mau menerima, ya masih musyrik, masih munafik, mereka akan berkata Rabbana akhirna wa ta'ala, tundalah kami ini, jangan datang kiamat dulu. Wong kiamatnya dulu rong dino tu ya Allah. Ilah jangan nojib tawakawan Rasul, kami akan mengijabahi, mengiyakan ta'ala dan akan mengikuti para rasul. Itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan penyesalan. Setelah datangnya kiamat, itu kalau kita cermati ketika manusia itu masih sehat, ya, maka memang masih ada namanya fitnah. Ditutupi dengan berbagai fitnah dunia, sehingga banyak yang terfitnah. Ada yang lupa untuk ibadah, ya, ada yang lupa untuk ibadah dan sebagainya. Dan ketika manusia itu sudah mendekati ajalnya secara pribadi, namanya yugorgil, ya. Ketika roh sudah ada di tanggal penggan, fitnahnya dicabut, ya. Saat itu baru manusia akan sadar, tapi nggak sempat untuk berbuat kebaikan. Demikian juga ketika datang kiamat, ketika matahari muncul dari arah barat, semua orang akan sadar, tapi nggak ada kesempatan untuk bertobat. Namanya berbahagialah kita ketika kita sudah diberi petunjuk kesadaran di saat kita itu masih bisa berbuat kebaikan, di saat masih ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Makanya dalam surat Al-Fatihah yang sudah kita sering baca dalam sholat, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus, jalan yang benar. Shiratal ladzina an'amta alaihim, ya, jalannya orang dalam Allah, nikmat apa? Nikmat keimanan. Contohnya para nabi, para rasul. Dalam menghadapi fitnah harta benda, ya Allah, tunjukkanlah bersama seperti Allah dan Nabi Sulaiman diberi harta dan tahta, jadi raja, hartanya banyak, dan dia berkata, hada min fadli rabbil liyab'ahu amhaku. Ini adalah panggilan paparing Allah untuk menguji aku, apa kamu termasuk orang-orang yang syukur atau orang-orang yang kufur. Ketika difitnah sakit, kita lupa ini loro kanker duit, kan kenapa kanker kantong kering, ya. Berilah kepada petunjuk bagaimana supaya bisa seperti Nabi Ayub. Sehingga Bapak Ibu, karena diberi petunjuk akan jadi baik.
dalam hal beribadah, ya. Nah, kepada kami seperti pada Nabi Ibrahim, orang yang selalu menyempurnakan ibadahnya. Wa Ibrahim alladzi wafa, dan Ibrahim orang yang selalu menyempurnakan amal-amalnya, ya. Sholat baik ampun, sholat salam lepat, wes tengah salam lepat, ya. Bahkan nonton boten sempurna terus disempurnakan waktunya, kaifiyah sholatnya, ya, niatannya, maknanya dan kayak mogok untuk disempurnakan oleh Ibu. Kalau kita selalu begitu, insya Allah setiap langkah akan menunjukkan suatu peningkatan derajat di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah katakan, wahai manusia, alam takum aksamtum min qablu, adakah tidak sudah terjadi, sudah aku tetapkan sebelumnya, malakum minzal, bahwa namanya kiamat itu tidak ada pemundu, tidak ada penggantian. Kiamat itu pasti dan pasti akan datang. Maka kemudian sebagian nama kiamat adalah al-haqqah, perkara yang dihakan, yang ditetapkan tidak terjadi. Sebagian nama adalah al-ghosiyah, perkara yang menutupi perhatian semua orang. Orang akan terpesona kepada kiamat, gak perlu kepada yang lainnya. Makanya itu sebelum datang kiamat, mari kita berusaha untuk banyak-banyak beramal. Man alan paling nafsi, barang siapa yang beramal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri, ya. Semakin banyak amal kita, insya Allah besok akan semakin memudahkan untuk masuk ke dalam surga, dan sebaliknya kalau kita kurang amal solehnya gimana? Ya kita akan masuk ke dalam neraka dulu. Maka katakan mang takulat madu bahwa bicara dia, maka barang siapa yang pahala banyak akan masuk ke dalam surga. Semuanya lagi mumpung masih ada kesempatan, berusaha untuk banyak kebaikan, semuanya dituntun, diberi petunjuk, kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan dengan istiqomah, mujahadah, ikhlas, sabar sampai akhirat khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Aku Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.